Bismillahirrahmanirrahim. Masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JIC. Selamat pagi jelang siang untuk mitra yang sedang setia stay tune baik melalui gelombang 107.7 FM dan juga bagi mitra JIC yang sedang stay tune melalui layar smartphone Mitra JIC dan tentunya melalui Facebook Radio JIC. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan semuanya insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan Zoma kembali menyapa Mitra JIC dengan satu sapaan lagi. Mitra JIC mudah-mudahan dijawab sapaannya oleh Mitra JIC juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini Bunda Fatia sudah hadir di studio Radio JIC juga tentu menemani Mitra JIC dalam program Teladan Muslimah Radio Jakarta Islamic Center 10 November 2021 atau yang bertepatan juga dengan 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim Mitra JIC, insya Allah kita akan mengudara sampai dengan jelang zuhur waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Mitra JIC boleh kirimkan sapa dan salamnya di kolom komentar dan juga boleh mengirimkan pertanyaan Mitra JIC yang tentunya hari ini temanya adalah berhusnuzon kepada Allah baik dalam kehidupan kita maupun dalam setiap doa-doa kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita Mitra JIC mendapatkan syafaat dan tentunya kita sebagai umat Rasulullah, umat Islam mudah-mudahan insya Allah tetap selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Mitra JIC, langsung saja karena sudah hadir Bunda Fatia bersama kita semua, Bunda pastinya akan menyapa Mitra. Ya. Terlebih dahulu, silakan Bunda. Terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Apa kabar mitra, saudara-saudaraku juga para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, para remaja ya, para pemuda sebagai generasi penerus estafeta perjalanan dakwah, dan semoga senantiasa kita selalu berada dalam kesehatan, keafiatan, dalam selalu hidup ini bertambah, maka pastikan kita bisa menambahkan kebaikan terus, menambahkan ibadah terus. Sehingga Rasulullah menyatakan waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, ketika Engkau masih memberikan hidup padaku, maka jadikanlah hidup itu bertambah, semakin bertambah kebaikan dan keberkahan dalam kehidupanku. Nah, mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Amin, amin. Yang jauh Allah dekatkan. Yang sempit Allah luaskan. Yang mendapatkan ujian dan cobaan bisa bersabar dan bisa berbaik sangka pada Allah. Yang juga diberikan kemudahan, ya, keselamatan, kelapangan, juga tidak lupa juga bahwa dia selalu bersabar dan bersyukur
selalu juga berbaik sangka kepada Allah. Betul. Karena semuanya menjadi indah dan menjadi kebaikan bagi orang beriman ketika kita mampu mengejawantahkan seluruh aktivitas kehidupan kita ini adalah sebagai bentuk pembuktian dari keyakinan kita, dari kesabaran kita, dari berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, Bunda. Kadang seringkali ya Bun, ya namanya manusia pasti punya kealfaan, punya kekurangan gitu ya Mitra ya. Kadang ngerasa kayak kok kita sih yang dapat sebuah masalah ini gitu Bun. Kok kita sih yang akhirnya diuji seperti ini dan lain sebagainya, sehingga melunturkan rasa husnuzon kita kepada Allah Bunda. Karena kita ketika pertama kali mendapatkan musibah tersebut langsung berpikir kayak kenapa saya dan lain sebagainya. Betul. Dan memang hampir ya hakikat manusia yang memang tidak diberikan pemahaman dirinya atau tidak banyak memahami makna dari sebuah keimanan dan keyakinan. Kalau sebenarnya kan kalau umpamanya kita hidup itu kita semua beragama ya, dan kita adalah orang Islam. Iya, Bunda. Dan orang Islam itu artinya orang yang selamat tunduk patuh kepada Allah. Tetapi ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah tidak akan pernah bisa kita lepaskan dari keyakinan kita, dari keimanan kita. Dan bentuk dari keimanan dan keyakinan kita ada penyikapan kolbu atau ada aktivitas kolbu, aktivitas jiwa yang memang harus ada seiring keimanan kita kepada Allah. Salah satunya di samping kemarin sabar ya dalam berdoa adalah kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Berhusnudzan kepada Allah. Itu salah satu bentuk bukti bahwa kita ini benar-benar mencintai Allah, benar-benar meyakini Allah, benar-benar percaya kepada Allah, baik dari hati, lisan, dan tingkah laku kita. Ketika kita mampu memunculkan, gitu Kak Zumaya, memunculkan atau membuat hati kita menjadi tenang ketika situasi dan kondisi kehidupan kita ini tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Gitu kan. Harapan dan ekspektasi berbeda. Betul, ya Bun, ya. Iya. Dan memang dunia itu seperti itu, diuji oleh Allah. Syahwat kita tentu kita inginkan yang baik-baik yang terjadi. Yang mau kita tercapai gitu, mau ini tercapai. Tapi ternyata ketika Allah menguji kita dengan kesulitan, dengan ujian dan cobaan, tapi kalau diuji dengan kesenangan tuh jarang ada yang protes biasanya, Mbak. Kayaknya ngerasanya emang lagi seneng aja gitu ya Bun ya. Tapi yang menjadi sangat kelihatan adalah apakah seseorang ini keyakinannya kepada Allah, tauhidnya kepada Allah, sabar dan berbaik sangka ini menjadi bahagian ya yang ada dalam kehidupannya dalam melakukan segala sesuatu. Itu sebenarnya ketika memang Allah mencoba untuk menguji dan mencoba dirinya. Ya, idza asabaka min musibatin, ketika Allah memberikan sesuatu yang terjadi pada dirinya, itu yang susah-susah ya, yang sulit-sulit ya, dan yang tidak dienak oleh syahwat kita seperti itu. Maka ini tentu harus disikapi oleh kita dengan bahasa yang berbaik sangka kepada Allah bahwa ma asabaka min musibatin illa biidznillah. Segala sesuatu yang terjadi pada kita tidak pasti dengan izin Allah. Tidak ada satu kebetulan. Betul. Mungkin tiba-tiba. Iya, betul. Ya. Termasuk Allah juga akan melihat gini. Kalau orang beriman atau orang-orang yang beriman dan bertauhid, biasanya kan akan melahirkan sebuah ketasliman ya, sebuah ketundukan, sebuah kebersandaran yang tanpa batas kepada Allah, gitu loh. Nah, ketundukan dan ketaatan kita itu kan dibuktikan dengan selain hati, ucapan dan tingkah laku kita ya. Nah, ketundukan inilah, taslim inilah nanti akan melahirkan bentuk syukur gitu loh. Orang yang selalu bersyukur itu sebenarnya orang yang memang membangun kehidupan untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Kuncinya bersyukur. Iya, harus ada bahasa syukur. Makanya kan sempit atau betul, kata Allah kan bilang begini,
la in syakartum la azidannakum, kan gitu. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah. Gitu kan. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu kufur terhadap nikmat atau kufur terhadap kesulitan-kesulitan yang ini tidak nerima gitu ya. Betul. Maka akan mendapatkan sanksi atau dia akan merasa tersiksa hidupnya gitu loh. Karena apa? Karena dia tidak bisa menerima segala sesuatu baik buruk itu dari Allah dengan tenang, dengan baik sangka. Gitu seperti itu. Nah, jadi bagi orang beriman menjadi sebuah keniscayaan gitu bagi kita bahwa apa hadis qudsi yang mengatakan sangkaanku kepada hambaku, itu kan hadis qudsi ya, adalah sangat tergantung dari bagaimana sangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau kita berprasangka baik bahwa Allah itu satu, punya sifat yang ada di Asmaul Husna, ya kan? Ada sifat-sifat yang wajib bagi dirinya, yang bertebaran di sekian banyak Al-Quran, ya, dan hadis-hadis Rasulullah. Kemudian itu kita mencoba meyakini bahwa Dialah pencipta kita yang sangat menyayangi kita. Ketika pun Dia adalah tadi ada siksa, ada neraka, itu sebenarnya bukan kebencian sebenarnya. Kalau kita diuji sama Allah, orang beriman tuh bukan benci Allah itu pada kita. Tapi Allah hanya ingin melihat sejauh manakah kapasitas kita ini. Ya, gitu. Kalau dalam orang bersyukur itu, dan salah satu syukur adalah dia mampu mensyukuri nikmat, ya. Sehingga orang yang bersyukur, orang yang berhusnudzon, orang yang mampu bersyukur dan di dalamnya ada husnudzon, itu adalah orang-orang yang punya sikap positif selalu dalam kehidupan. Betul Bun. Ya. Jadi apapun kondisinya, iya, Bun, ya. Dia punya sikap sikap positif lah dalam setiap apa yang terjadi pada dirinya. Seperti itu. Iya. Sehingga kalau orang yang punya sikap positif itu insya Allah akan semangatnya ada, ya kan? Tidak akan pernah merasa ngambek gitu. Iya. Ketika berdoa baru sekali dua kali dia nggak pernah pundung, nggak pernah ngambek gitu, nggak pernah bosan, nggak pernah gitu. Iya. Ketika dia melakukan ibadahnya, melakukan peran dan tugas dan peran fungsinya dalam rumah tangganya pun juga tidak pernah berefek ya terhadap segala sesuatu yang memang itu terjadi pada kita, gitu seperti itu. Maka memang baik sangka ini harus kita bangun dalam kehidupan kita. Setuju, Bun. Ketika Allah memberikan gambaran begini, sebenarnya orang yang bersyukur karena keimanan dan ketasliman dia, di situ dia harus meyakini bahwa syukur ini harus tetap lazidannakum, bisa progres, bisa bertambah, bisa lebih memberikan semangat. Terlepas dari dia dapat ujian buruk atau ujian baik. Karena memang semua syukur itu adalah meliputi dua, berupa nikmat dan berupa ujian dan cobaan. Gitu, Kazoma. Ya, jadi tidak, orang kan mengatakan, saya bersyukur sekali. Selalu kalau bahasa syukur tuh sesuatu yang dia bisa sukses, diterima suatu pekerjaan, kayak gitu ya. Selalu umpamanya dia naik jabatan, atau dia punya suami, punya istri, punya jodoh dan sebagainya. Iya, alhamdulillah, bentuknya seperti itu. Padahal sebenarnya bahasa syukur itu adalah segala sesuatu yang terjadi, mitra, kepada kita. Baik itu berupa nikmat, kebaikan yang kita inginkan oleh syahwat kita, maupun berupa ujian dan cobaan. Itu semua harus disyukuri gitu. Tidak boleh dipilah-pilah. Iya. Nah, maka kalau kita diuji dengan satu persoalan, kan Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ingat bahwa aku uji kamu ini, masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang kamu bisa nikmati hari ini gitu kan. Maka ketika kita punya bahasa syukur itu, insya Allah kita selalu tahu bahwa apa yang Allah berikan pada kita, apa yang Allah timpakan pada kita, sebenarnya itu adalah untuk kebaikan kita. Gitu ya. Kadang kita ngelihat sedihnya aja gitu, betul, ya, menderitanya aja atau sengsaranya, ternyata Allah punya maksud dibalik kenapa ada ujian tersebut. Ya, Bun, ya. Itulah bedanya, Kak Zoma, orang-orang yang kufur nikmat, wa in kafartum gitu ya. Kalau orang yang
orang yang syukur nikmat itu kan bertambah, punya peningkatan yang positif, makan progresif dia dalam amal ibadahnya. Artinya kan dia tetap tidak menghubungkan antara kesedihan dia itu lalu ngambek, kan nggak begitu. Itu adalah orang yang berbaik sangka ya, selalu berbaik sangka sama Allah. Tapi versusnya itu wa in kafartum, orang-orang yang kufur terhadap nikmat. Kalau kita lihat dari surah Al-Fat coba. Iya, Bun. Ya, surah Al-Fat ayat 26 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Artinya ya, Zama, ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin. Dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa. Dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jelas ya? Jadi ketika orang-orang kafir, orang-orang yang kufur nikmat, jadi orang-orang yang tidak menghamba kepada Allah dengan benar, yang mungkin ada yang mengaku dirinya Islam, tapi ternyata punya sikap-sikap kufur nikmat, apalagi dengan manusia yang tidak berislam gitu loh. Betul. Karena ini kan ketika orang-orang kafir itu menanamkan kesombongan, artinya kan Allah ingin menunjukkan kepada kita, khitabnya ini adalah memang orang kafir, tapi kita jangan sampai seperti sikapnya orang-orang yang kufur, orang kafir itu, orang yang kufur nikmat. Orang kufur nikmat dalam konteks bahasa syukur dan kufur itu adalah orang sikap negatif yang tidak menerima ya, tidak menerima apapun yang datang dari Allah dan Rasulullah, terutama yang berhubungan dengan yang tidak enak. Ujian dan cobaan itu kan cuma. Makanya disebut dia kufur nikmat. Karena apa? Kadang-kadang orang yang kufur nikmat ini orang yang merasa cukup ya. Orang yang merasa tidak butuh dia. Dia tidak butuh Allah, dia tidak butuh pertolongannya, ya, dia tidak butuh bagaimana Allah bersikap pada dia. Kenapa? Karena apapun yang dia dapati di muka bumi ini, menurut dia itu hasil upayanya dia sendiri. Nah, itu adalah kesombongan ya, kesombongan jahiliyah itu. Makanya disebut dengan istaghna. Orang-orang model begini tidak akan pernah tahu bagaimana berhusnudzon kepada Allah. Karena kesombongan itu orang yang kufur nikmat, orang yang bersikap mengingkari dan menolak setiap kebaikan yang datang dari Allah. Termasuk ujian dan cobaan, kebaikan sebenarnya itu gitu loh. Di samping kebaikan, kemuliaan ya, kesenangan. Dari cobaan ujian itu sebenarnya kebaikan buat seorang mukmin. Tapi dia nggak mau nerima itu gitu loh. Padahal kebaikan ya. Padahal kebaikan intinya. Karena Allah ini tidak akan pernah memberikan sesuatu kalau di dalamnya tidak ada kebaikan untuk umatnya. Terutama untuk orang beriman. Nah, orang-orang yang kufur nikmat dan punya sikap yang negatif, dia menumbuhkan kesombongan dalam dirinya. Disebut dengan hamiyatal jahiliyah, kesombongan, keangkuhan jahiliyah, gitu ya. Karena merasa sudah cukup dan sudah bisa melakukan hal tersebut. Jadi kalau saya diuji gitu ya dengan begini, dengan bangkrut dan sebagainya, ini dia tidak terima. Kenapa? Kan terkasih kenapa? Kenapa harus saya? Kenapa harus kehilangan? Kenapa harus bangkrut? Kenapa harus diresign gitu ya, dan sebagainya? Kenapa tidak cukup? Selalu ada seperti itu. Kenapa dan kenapa ya. Dia jadi dia tidak punya sikap positif bahwa ini adalah bahagian perjalanan hidup yang harus dijalani oleh kami gitu ya. Sehingga dia bisa mengevaluasi diri, dia semakin dekat dengan Allah. Kan ketika diuji oleh Allah itu kan baik sangka kita sebagai orang beriman adalah untuk apa? La'allahum yarji'un. Ketika diuji senang, ketika diuji nikmat, ketika diuji ujian dan cobaan, itu la'allahum yarji'un, supaya Allah melihat benar-benarkah kita ini kembali kepada Allah gitu, lebih dekat kepada Allah, mengembalikan seluruh keyakinannya, amal ibadahnya, orientasi hidupnya untuk mencari ridha Allah kah, atau hanya ketika senang saja,
Atau ketika susah saja dia orientasi hidupnya, ketika senang lupa, atau sebaliknya gitu kan. Nah ini sifat orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah ketika segala sesuatu duniawinya itu tertunaikan. Kalau tidak, maka dia akan punya sikap negatif seperti itu. Nah, tetapi kalau orang-orangnya ini kata Allah ya, fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina. Tetapi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang taslim, yang ketasliman itu ditunjukkan dengan bahasa syukur. Kemudian Allah memberikan ketenangan gitu loh. Itu sakinah. Jadi tenang sakinah itu bukan rumah banyak, kontrakan banyak kan, cuma sakinah itu adalah Allah menurunkan ke dalam hati orang yang beriman, orang yang hatinya selalu tunduk dan patuh, taat kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang ketika apapun musibah datang kepada dirinya, maka dia tetap sakinah wa alzamahum kalimat taqwa kepada Rasulnya. Allah Rasul dapat kesakinahan kan gitu kan. Kemudian kepada orang beriman juga begitu. Seperti itu ya. Ketika dia memang benar-benar mencontoh dan menguswah pola hidup Rasulullah. Wa alzamahum kalimat taqwa. Apa wa alzamahum kalimat taqwa di situ? Dan tetap taat. Wa alzam. Tetap taat, tetap iltizam di dalam kalimat takwa ketika hidupnya, tetap tidak bergoyang gitu ya. Di situ dengan kalimat takwa gitu ya Bunda. Dia apapun resikonya, takwa ini tetap melekat, iman tetap, taslim tetap, syukur tetap, berbaik sangkanya kepada Allah itu tetap. Betul. Jadi untuk membangun baik sangka itu butuh proses yang tadi Bunda sampaikan ya Bun. Taslim, terus juga kita harus bersyukur dengan koridor takwa juga. Dan orang yang bertakwa beriman kan akan menjadi sulit kalau kita tidak membangun baik sangka bahwa Allah itu Allah itu yang diharapkan. Allah itu yang kita mencintai Allah, Allah pasti membalas cintanya. Hanya Allah yang menolong kita gitu ya Bunda. Yang kita beribadahnya kepadanya, mau minta segala sesuatu kepadanya. Setiap apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita minta, pasti Allah akan kabulkan. Kan selalu gitu. Itu kan baik sangka sebenarnya. Setiap ada sesuatu musibah yang terjadi pada kita, kita bersabar. Karena kesabar di situ, kita tahu di situ ada apa? Adalah maghfiratun wa ajrun karim atau ajrun kabir. Gitu loh. Jadi itulah bedanya ya antara orang yang kufur dengan orang yang syukur gitu. Orang syukur itu ya seperti itu gitu. Pada akhirnya memang jatuhnya kembali kepada diri ya Bun ya. Misalnya kita bersyukur atas segala suatu hal lah, mau lagi bahagia, mau lagi sedih gitu, pasti pembawaannya kita akan lebih tenang gitu ya Bun ya. Kembali dengan kufur, biasanya kalau kita lagi ditimpa sebuah masalah, kita tuh bawaannya emosi, kesel, marah-marah terus dan gitu. cenderung mengkambing hitamkan, mencari masalah-masalah, mencari kenapa, oh ini karena ini, karena ini, pembelaan juga pada akhirnya. Karena itu kan bentuk dari sebenarnya pengingkaran ya terhadap segala sesuatu yang terjadi pada dirinya sebenarnya. Ternyata itu nanti muaranya bisa ke hasad, iri, dengki, yang tidak puas. Ada bisikan-bisikan dari godaan-godaan itu ya Bun ya. Dan dia menjadi orang yang tidak pernah puas hidupnya dan penuh dengan kekecewaan. Ya, mengatakan Robbi ahanan ketika rizkinya diukur, diuji dengan ini, tidak berhenti dan bilang ya Allah, Tuhan lagi tidak sayang sama saya. Tuhan ini lagi Robbi ahanan, lagi menghina saya. Apa salah saya? Begitu kan? Itu kan bentuknya baik sangka nggak kalau begitu? Iya, enggak berbaik sangka. Akhirnya ketika dia menolak segala kejadian apapun dalam kehidupannya yang buruk-buruk, dia tidak akan pernah mendekat. Iya. Dari kambing hitam, pembelaan dan lain sebagainya gitu ya Bun. Dan dia mengatakan bahwa oh ini bukan salah saya. Oh ini kayak akan coba yang lain lagi karena segala sesuatu saya kemarin bisa kok kenapa ini tidak bisa, tidak pernah menyambung kepada Allah. Padahal segala sesuatu itu semua dari Allah. Dari Allah, betul gitu. Bunda. Seperti itu. Baik, Bunda sambil sama-sama sapa yang di Facebook ya Bun ya. Ini sudah ada yang bergabung untuk Mitra JIC. Ada Nia Anggraini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Desi Ambong Priyanti, Masya Allah terima kasih Umi, jadi tambah ilmu. Ada juga Azil Narendra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majelis Ngapak berakhlak
menyapa. Semoga kita semua semakin istiqomah, amin. Amin. Ada juga Fatimah Asawro Asyari. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan tentunya untuk wabarakatuh. mitra JC lainnya kita sudah bisa tanya jawab dan bisa mengirimkan pertanyaan serta salam serta sapanya juga ke kolom komentar Facebook. Nah ini ada yang bertanya Bun tapi di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda saya mau bertanya Bun. Mm-mm. Seringkali ketika saya kehilangan sesuatu atau tertimpa musibah, ada yang mengatakan kamu kurang beramal kali atau kamu kurang sedekah. Nah ini pandangannya bagaimana Bunda? Padahal kita juga pernah beramal dan juga pernah bersedekah. Iya. Begini, secara hakiki, itu bicara takdir ya. Iya Bun. Secara hakiki, kalau bicara tentang takdir nikmat, takdir baik dan buruk, itu kan ujian dan cobaan itu kan takdir sebenarnya kan ya. Dan semua manusia itu berada dalam lingkaran takdir, qada dan qadarnya Allah. Betul. Makanya kan takdir qada dan qadarnya Allah itu bahagian dari rukun iman kan. Iya, Setelah Allah kan ada 6 rukun iman. Benar. Itu artinya bahwa hidup ini tidak akan mungkin lepas dari itu, karena memang ketika orang hidup aja di dalam rahim aja akan ditentukan jodohnya, umurnya, rizkinya, bahagia dan sukanya, yang sengsaranya kan gitu. Nah di dunia seperti itu, semua manusia akan mengalami itu, termasuk umpamanya ketika kita hakikatnya semua yang terjadi pada kita adalah dengan izin Allah. Sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketika terjadi pada kita hari ini, itu namanya ukuran ya. Takdir itu adalah ukuran yang sudah merupakan eksekusi merupakan aplikasi dari kodok yang masih goib buat kita. Kalau jadi takdir udah nggak goib. Nah ketika terjadi kehilangan, terjadi ya segala sesuatu yang nggak nyaman buat kita ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah, kata Allah. Realisasi dalam kehidupan, karena segala sesuatu yang baik itu dari Allah. Allah tidak pernah mengajarkan sesuatu yang buruk kepada manusia. Kebenaran ini, Islam ini adalah sesuatu yang hak yang harus kita ikuti, karena ini mendatangkan kebaikan kan gitu ya. Tetapi sesuatu yang terjadi pada kita secara individu, kehilangan ini dan sebagainya, maka wa in asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jika terjadi sesuatu kepada diri kita yang buruk, mitra, famin nafsik kata Allah, itu adalah akibat dari dirimu, akibat dari keteledoran dirimu. Ya kan, karena Allah tidak pernah mengajarkan kamu harus melupa ya. Kalau lupa kamu kan enggak. Makanya harus zikir kamu, karena dengan zikir itu akan selalu waspada. Ketika kamu beriman maka kamu harus taslim, karena taslim ini menunjukkan keberserahan diri kepada Allah dan syukur dan sebagainya, sehingga segala hal yang tetek bengek gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari itu terpantau dan terarah, termanage dengan baik gitu kan. Nah, maka kalau tadi yang benar yang terjadi sama kita itu adalah kebaikan, ketika kita semakin takwa, ketika kita semakin berbaik sangka, karena kita memang ikut perintah Allah, maka itu dari Allah, kebaikan itu akan datang pada kita. Itu hakikatnya dari Allah, dari gitu Allah, betul. Ya. Tapi ketika ujian dan cobaan juga dari Allah, sehingga kita tidak memperdulikan ketakwaan itu tetap ada dalam diri kita gitu ya. Tadi di dalam surah Al-Fat, dan tidak memperdulikan bahwa oh kalau saya lagi diuji saya begini sama Allah, enggak begitu. Ya. Nah, wa ma asabaka min sayyi'atin, jika terjadi sesuatu keburukan di dalam kehidupan kita, maka itu akibat dirimu. Ada kesalahan-kesalahan yang memang makanya kan la in kafartum inna adzabi lasyadid. Iya. Jika kamu artinya gini, kita mungkin teledor ya, namanya manusia. Kemudian kita mungkin ada sesuatu yang apa gitu, yang kehilangan dan sebagainya, yang kecil-kecil, kehilangan kunci dompet, tertinggal di mana, itu adalah akibat dirimu, bukan dari Allah. Tetapi diizinkan oleh Allah itu terjadi gitu loh. Maka terjadilah. Maka gitu terjadilah. Ya, Kenapa terjadi keburukan? Karena mungkin
kamu sembarang naruhnya padahal kamu pelupa, kan gitu ya? Atau gimana dan sebagainya. Itu akibat dirimu. Nah, ketika itu akibat diri kita, maka kita harus merefleksikan diri, kan gitu. Bagaimana bermuhasabah? Makanya tadi kurang ini, kurang itu. Artinya disuruh muhasabah. Kok apalagi kalau kejadian itu terjadi bukan hanya satu kali. 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu kan. Berarti sesuatu yang buruk terjadi berulang-ulang. Padahal kata Rasulullah jangan sampai orang itu kehilangan tongkat 2 kali. Atau ke lubang yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Betul. Atau kepentok tiang listrik sampai 5 kali gitu. Artinya ada banyak bengong di jalan ya. Artinya kan kalau kepentok begitu kan banyak kita yang apa sih yang ada di dalam benak kita gitu. Iya, betul. Ya, apa sih yang kita lakukan hari ini? Baca bismillah enggak? Nah, gitu kan? Diniatkan. Orientasi kita melakukan itu kesini ngapain? Sampai semua terlupa, sampai semua jadi tidak termanage dengan benar, ya. Tidak ada manajemen waktu yang benar dan tidak disikapi dengan benar. Jadi gitu. Jadi ada secara esensi takdir itu adalah semua dari Allah, baik dan buruknya, dan kita harus sipaki bahwa semua yang datang dari Allah itu adalah baik, kan gitu kan? Nah, tetapi ada zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh jelas ya, sungguh kerusakan di muka bumi ini menjadi semakin parah. Itu akibat siapa? Bukan dari Allah. Tapi diizinkan oleh Allah karena itu adalah konsekuensi dari sebuah perilaku yang tidak benar. Gitu loh. Ada matematika gitu ya. Kalau kamu begini, kamu begini. Ada hitung-hitungannya. Nah, kalau umpamanya orang itu sudah melakukan sesuatu tidak berangkat dari bahasa syukur, bahasa iman, taslim dan syukur gitu ya. Tidak aktif di dalam mendekat kepada Allah, tidak lebih progresif amal ibadahnya. Di dalamnya juga tidak ada baik sangka kepada Allah, sembarangan aja, udah pasti konsekuensinya kepada dirinya, kepada alamnya dan sebagainya. Dan Allah tidak pernah mengajarkan dalam Al-Quran itu bahwa suruh merusak alam, kan gitu. Disuruh jaga alam itu. Iya, mungkin kayak kita hal yang paling kecil gitu ya, hujan itu kan rahmat gitu ya. Seringkali orang ketika sudah banjir gitu, kok ini hujannya nggak berhenti sih gitu kan, padahal sebenarnya kerusakannya terjadi pada manusia sendiri gitu ya, kan eksesnya. Jadi ekses langsung yang bisa atau konsekuensi langsung yang bisa dihadapi itu kan di dunia ini adalah ketika memang di dunia sendiri orang-orangnya sendiri merusak semuanya gitu. Jangankan ke alam gitu, ke diri sendiri aja gitu ya. Kadang kalau lagi hujan gini pengennya nge-es gitu ya, pilek gitu, kurang tidur, sakit jadinya. Lagi. Padahal itu berulang-ulang ya sudah dikasih tahu sama Allah ya. Iya kan, kasih sehat udah. Berarti kita kan bisa mengevaluasi, kok saya kalau udah habis apa ya, kok tiba-tiba saya batuk pilek, tiba-tiba meriang. Ternyata kan kita pasti tahu karena dokter yang paling tahu tentang diri kita itu kita sendiri. Oh iya, habis makan sambal pedes, ya ditambah panas makan bakso, tiba-tiba esnya luar biasa, es apa pun pakai es ya. Air biasa aja pakai es, apalagi yang ada topping-toppingnya. Iya, malamnya nggak tidur lagi main handphone. Tidur, iya. Lalu kemudian pilek. Nah, itu bukan dari Allah. Iya, disebabkan oleh diri manusia. Oleh manusia itu sendiri. Sehingga dengan itu konsekuensi itu orang yang model begitu takdirnya atau konsekuensinya pasti begitu. Tapi itu bukan dari Allah, karena segala sesuatu yang datang dari Allah itu baik. Nah, kita ingin mencoba kesalahan kita itu la'allahum yarji'un ya. Ketika kamu diberikan akibat dari kesalahan kamu, kata Allah, coba kamu mengevaluasi diri. Coba dikembalikan lagi kepada kenapa ini terjadi. Padahal Allah mengajarkan supaya sehat. Betul. Rasulullah juga mengajarkan supaya sehat. Semua supaya hujan menjadi barokah, kan begitu ya. Rumah tangga ini dengan harmonis. Nah, pernikahan itu kan supaya kita mampu memproaktif menjemput sakinah mawaddah warahmah. Lalu kenapa kok dalam keseharian tidak ada sakinah, boro-boro sakinah? Adanya namanya sakinah aja gitu. Mawaddah apalagi warahmah nggak ada. Kenapa nggak ada? Nah, ya, saya diujinya begini. Ujian itu tidak ada hubungannya dengan kesakinahan seseorang. Artinya tidak ada hubungannya yang mempengaruhi kesakinahan seseorang. Orang beriman adalah wa'alzamahum kalimat taqwa, kan begitu ya. Yang itu kesakinahan itu turun kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang beriman tuh tetap takwa itu berjalan. Karena
karena itu adalah bagian dari sikap orang-orang beriman dan bertakwa ketika dia berhusnudzon terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Nah, seperti itu ya, tentang masalah. Makanya kalau kita umpamanya, ya Allah saya kok suka kelupaan gitu ya, naruh apa. Kan kita tahu aja, taruh aja umpamanya, oh saya naruh kaos kaki di sini. Saya naruh chargeran di sini. Harusnya ketika udah maksudnya kan bagus tuh. Kalau ditaruh di sini udah ada tempatnya masing-masing. Ini kadang-kadang kan kita enggak main taruh. Nggak konsisten gitu loh terhadap apa yang memang rencananya di sini, naruh ini taruh. Kalau ditaruh di tempatnya insya Allah ada. Cuman kita kadang-kadang suka teledor. Nah, keteledoran itu apa dari Allah? Enggak, dari diri kita sendiri yang tidak konsisten terhadap rencana atau terhadap apapun yang kita lakukan. Jadi ingetin lagi hari ini Mitra JIC ya. Jadi segala sesuatu ya Bun, benar juga ya. Ini adalah bentuk dari prasangka baik kita kepada Allah ketika Allah memberikan ujian gitu Mitra, atau memberikan sebuah musibah yang kita pikirkan kadang kok Allah ngasih sih ke kita yang kayak gini gitu. Padahal mungkin saja ketika kita berkaca diri itu adalah terjadi karena perbuatan diri kita dan Allah ingin mungkin mendewasakan kita, mengangkat derajat kita gitu ya Bun ya. Jadi tetap harus berdoa. Berarti doa boleh ditambahkan ya Bun untuk diminta dikuatkan ketika menghadapi masalah, begitu ya Bun ya. Iya, Rasulullah kan kalau kita bicara tentang kehidupan Rasul itu kan kayaknya kita belum apa-apa deh diuji dah. Rasulullah diujinya kan ketika beliau di rahim ibunya saja udah diuji Rasul. Ya kan? Rasulullah ini luar biasa, kehilangan anaknya, kehilangan istrinya, kehilangan pamannya, anaknya cuma satu yang hidup ketika beliau itu wafat, yaitu Fatimah. Belum ujian-ujian dakwah ya yang Rasulullah alami ya. Dia mana dibully ya, dibenci, bahkan dianiaya, bahkan dibunuh umatnya, ingin dibunuh, cuman Allah tolong ya, umatnya semua disiksa yang tidak memiliki harkat martabat kata mereka ya. Itu dalam perjalanan apa? Perjalanan dakwah. Ya. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa syukur itu adalah segala sesuatu kebaikan dan kebajikan yang bersumber dari Allah, baik berupa karunia maupun berupa ujian dan cobaan. Untuk apa sih ujian dan cobaan itu datang kepada kita? Kok harus disyukuri gitu kan? Betul. Gitu ya. Buat orang beriman agar apa? Agar walzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha ini. Jadi ada dua Kak Zoma. Ujian dan cobaan harus disikapi dengan baik sangka kita kepada Allah. Sehingga kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Adalah pertama, itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 204. Ya Kak Zoma ya. Ayat 214. Mohon maaf ya. Siap, sama kalau kita lihat di Al-Baqarah juga 255 ya. Iya. Coba kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua udah ini. Sudah ketemu. 214. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum ya an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Artinya Bunda, Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Iya. Itu untuk menilai itu ya, untuk menilai sebuah kapasitas. Iya, benar. Untuk melihat umpamanya orang-orang berislam, orang beriman. Kayak Rasul kan diuji. Setiap Rasul dan para orang-orang yang mengikuti Rasul tuh tidak ada yang tidak lepas dari ujian dan cobaan. Dan ujian dan cobaan itu kan ujian itu yang nggak enak-enak ya kan dan sebagainya. Kalau nikmat mah udah nggak difikirkan gitu kan bagi syahwat kita. Nah, itu untuk apa? Untuk melihat
mengukur gitu ya, sejauh mana kita ini menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang tangguh, seperti tangguhnya orang-orang beriman sebelum kamu. Iya. Gitu ya. Iya, Kalau iya. Rasulullah sebelum Rasulullah gitu ya. Rasulullah. Jadi artinya ujian dan cobaan itu adalah ujian itu satu untuk apa? Untuk mengukur keyakinan, keimanan, ketakwaan, daya tahan dan daya juangnya Uangnya. di dalam menjalani kehidupan ini di jalan Shiratal Mustaqim gitu loh. Sampai masathumul ba'sa wadh-dharra, coba itu. Iya, iya. Sampai mereka itu diuji dengan kemelaratan, diuji dengan kemudaratan, dengan kehilangan, hilang harta, hilang suami, hilang anak, kan gitu ya. Cobaannya banyak ya, Bunda. Iya, cobaannya banyak ya. Sampai kemudian ketika sudah sampai pada titik yang paling titik nadir gitu, udah di ujung tangguh luar biasa gitu ujiannya itu, sampai Rasul dan orang-orang beriman pada itu mengatakan mata nasrullah, seolah-olah kapan ya Allah pertolonganmu gitu. Sampai sejauh itu bukan nggak yakin bahwa Allah Maha menolong, tapi saking luar biasanya itu. Tapi kata Allah mengatakan ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi kalaupun diuji seperti itu, momennya juga emang terasa sih. Kalau kita demam aja 1 jam itu lama ya. Iya. Sama diuji dengan kesulitan itu rasanya lama. Ya, semalam itu kayaknya lama ya. Hari-hari itu kayaknya lama gitu. Karena memang memang ujian ya. Maka kata Allah dekat sebenarnya, tidak jauh. Tetaplah kamu bersabar. Tetaplah kamu menyangka, berbaik sangka bahwa aku ini adalah pemberi segala apa yang kamu inginkan. Ketika aku menguji kamu dengan ujian itu, yakinkan bahwa sebenarnya aku ini ingin melihat engkau ini bersujud kepadaku itu lebih lama, menangis kepadaku, meminta dan merangis karena aku suka gitu ya. Aku ingin melihat ketika kamu diberi kemudahan, kamu itu tetap bersyukur. Apakah ketika diuji kamu itu masih tetap bersyukur gitu kan? Masih tetap berbaik sangka kepada aku gitu kan? Nah, ini menjadi ukuran. Jadi ketika ujian untuk apa sih sebenarnya? Untuk mengukur kapasitas kita. Gitu, dan ukurannya itu adalah karena apa? Ujian dan cobaan bukan hanya bagi kita hari ini, bagi umatnya Muhammad, umatnya para nabi-nabi dan rasul sebelumnya juga sama ujiannya seperti itu. Iya, Bunda. Gitu loh, ya. Kemudian yang kedua betul nggak itu Kak Zaman? Iya, 200 yang Al-Baqarah kedua ya, Bunda. Iya, 255. 55. Ya, Atau 255 itu surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha Oh, bukan. Yang kedua itu adalah walana beluwannakum. 155 coba. 155. Walana beluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Bukan 255 Kak Zuma. 155. 55 Ya. sebentar. 155 ya Mitra, mohon maaf. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Gitu ya. Iya, Bunda. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya Iya, artinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Intinya kan itu. Iya, Bunda. Ketika Allah menguji manusia dengan ketakutan, dengan kelaparan, takut lapar, takut apa, dan lapar, bukan takut lapar gitu ya. Kemudian kehilangan wa naqsim minal amwal wal anfus, kehilangan harta, kehilangan betul. jiwa, ya.
kehilangan orang yang dicintainya. Kemudian salah satu wal anfusi itu bukan kehilangan dalam arti wafat ya Kak Zoma, bisa aja harus korban perasaan, ya, capek perasaan, capek badan, capek betul. Apalagi deh, pokoknya korban-korban lelah ya, dan sebagainya, ngerjain rumah umpamanya ya, ngerjain kerjaan rumah, beban-beban hidup yang memang selalu datang tentu akan membuat pikiran semakin harus berpikir keras ya, sehingga hati itu menjadi harus lebih sabar dan sebagainya gitu ya. Dan apa kata Allah, wabasyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang diuji ini tentu dia harus bisa bersabar. Bagaimana dia bisa bersabar kalau dia tidak punya baik sangka kepada Allah? Betul. Iya kan? Tidak akan mungkin orang bisa bersabar kalau dia tidak berkeyakinan, bertauhid yang benar kepada Allah, meminta kepada Allah, ya kan? Mencintai karena Allah, beribadah di dalam sebuah ikatannya kepada Allah dengan komunitas orang-orang yang soleh, kan gitu ya. Nah, kemudian dan dia tidak mengaplikasikan dalam kehidupan, ke dalam kalbunya itu bahwa taslim dan syukur dia itu aktif ya di dalam dirinya, bahwa Allah itu maha apa? Allah itu maha kasih sayang. Dengan asmaul husnahnya. Allah itu ketika memberikan ujian itu tadi ya, kelaparan dan sebagainya, wasamaratnya, pacak klik dan sebagainya, itu tidak akan mungkin bisa bersabar mitra ketika tidak ada yang namanya berbaik sangka kepada Allah. Husnudzon. Makanya kita harus banyak doa Kak Zoma. Betul. Satu doa kan ibadah juga ya, doa ya. Ibadah doa umukul ibadah. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah kami husnud ya. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah kami adalah berbaik sangka. Iya. Husnudzon ya. Ilaika wa'udzubika min su'idz dzanni ilaik, dan jauhkanlah kami dari selalu berburuk sangka kepadamu. Itu harus ada doa gitu, ya Allah jadikan kami orang selalu berbaik sangka kepadamu, selalu yakin bahwa apapun yang datang kepada kami ini adalah pasti dengan izinmu dan ada sebab di situ, supaya kita tetap bersyukur dan bersikap positif, maka kita membangun kesabaran. Buktinya kesabaran itu huruf apa? Ketika memang diuji dengan musibah-musibah tadi, la'allahum yarji'un tadi ya, supaya kita kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersyukur dengan berbaik sangka kepada Allah, ada ucapan yang keluar Kak Zoma ketika diuji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, semua dari Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Termasuk kita, termasuk harta, termasuk anak, termasuk suami, dan seterusnya. Nah, akhirnya ketika orang-orang ini membuktikan kesabarannya, satu tadi kan kapasitas keimanan ya, yang kedua membuktikan bahwa ujian ini diberikan kepada seseorang adalah untuk melihat sejauh mana sih sabarnya dia. Kalau baik keyakinannya dia kepada Allah, kemudian ketasliman dia kepada Allah, ada baik sangka kepada Allah, maka dia akan semakin sabar. Semakin sabar itu dia menghadapi satu persoalan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Tuh, Kak Zoma. Mereka itu akan mendapatkan apa? Salawatum mir rabbihim wa rahmah, akan mendapatkan keberkahan dan kasih sayang dari Allah. Jadi kalau diuji itu baik, ya, kalau dia menerima dengan bentuk syukur ujian itu dan cobaan itu, dan kita berbaik sangka bahwa di balik itu ada sesuatu yang membuat kita lebih dekat dengan Allah, dengan kesabaran tadi, yakin bahwa Allah akan memberikan keberkahan dan rahmat. Betul kita sedih, betul kita punya beban hidup, betul kita repot, ya kan? Betul ada perjalanan ke jauh kemana kita butuh waktu untuk melakukan itu semua, ya, dan sebagainya, penat, itu betul. Tetapi kalau itu dilakukan dengan baik sangka, ya, dengan rasa syukur, dengan zikir, dengan sabar di situ, Allah akan mengangkat derajat kita. Alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Dan orang ini orang apa kata Allah? Wa ulaika humul muhtadun. Kalau itu terbukti, ya,
ujian dan cobaan itu dibuktikan dengan kesabaran, dengan baik sangkanya terus-menerus, dengan doa yang terus-menerus, mereka itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk, mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi tidak ada yang buruk orang beriman itu, kata Rasulullah. Ketika diuji, dicoba dan yang jelek-jelek dia bersabar, maka itu baik. Ketika dia diuji dengan kebahagiaan, dia bersyukur, dia juga menjadi lebih baik. Lebih baik seperti lagi. itu. Baik Bunda. Baik Bun, kita sambil sapa lagi yang ada di Facebook. Di sini sudah jam 11:03 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini sudah ada yang bergabung kembali. Ada Waode Onerianita. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. SD Marunda 5 hadir. Kemudian juga ada Sahifa Ipa. Assalamualaikum. Lumajang baru menyimak, alhamdulillah. Umi Muti, alhamdulillah bisa bergabung dengan Bunda. Kemudian juga ada Uis Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyimak Bunda dan juga Kak Zauma. Kemudian juga ada Umi Muti, alhamdulillah bisa bergabung dengan Bunda dan juga Mbak Zauma. Ada juga pertanyaan dari Desi Ambong Priyanti. Bunda mau tanya, kira-kira Bun, surat atau ayat berapa yang bisa membuat kita lebih ikhlas jika sedang ditimpa musibah? Doa ya? Iya, atau ayat Qur'annya. Qur'annya itu ada satu doa itu yang senang. Bunda juga suka dengan itu. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Allah, karuniakan kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang muslim. Jadi ini sedikit ya. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Atau agak panjang dikit. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami. Karena bilang anugerahkan itu karena memang sabar itu mulut mudah menyebutkan. Ya, sabar ya. Iya. Tapi luar biasa. Itu Bun. terpraktekkan dalam kehidupan itu luar biasa di saat kita sedih, di saat kita kehilangan. Gitu ya. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana. Dan tetapkanlah kami istiqomah. Wa tsabbit aqdamana itu sabit, teguhkan, aqdamana tumit, kaki-kaki kami. Itu maksudnya. Maksudnya adalah tetaplah berikan kami kemampuan untuk selalu beristiqomah. Ketika kami ini sedang mendapatkan ujian darimu. Ujian ya. Wansurna 'alal qaumil kafirin, ya Allah, dan tolonglah kami dari golongan orang-orang yang kafir. Orang kafir itu orang kufur ya. Bantu kami agar kami tidak menjadi golongan orang-orang yang kufur ya. Orang-orang yang selalu bersikap negatif. Memiliki sikap negatif terhadap apapun yang datang darimu. Atau orang-orang yang tidak menerima kebajikan apapun yang datang darimu. Tidak puas ya terhadap apa yang datang darimu. Itu maksudnya wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami ya Allah dari sifat-sifat orang-orang yang kufur nikmat. Ya kan? Karena begitu banyak orang-orang yang kadang-kadang kufur, dekat kepada kekufuran ketika dia fakir. Iya, Bun. Ya, kadal kufri ya. Artinya hampir-hampir saja kefakiran yang terjadi pada manusia itu mendekatkan dirinya kepada kekufuran. Gitu loh. Bukan kekufuran dalam arti agama, tapi penyikapannya. Ya kan? Kalau syukur itu kan bersikap positif dan aktif, progresif. Gitu loh. Kalau kufur ini bersikap negatif, bukan aktif, malah semakin jauh, bukan semakin bertambah, malah dia semakin berkurang. Gitu. Maka Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana, istiqomahkan aku ya Allah agar tetap aku ini sabar dalam kondisi apapun kehidupanku untuk terus istiqomah di jalanmu, gitu ya. Wansurna 'alal qaumil kafirin, ya Allah tolong kami dari golongan orang-orang kafir atau dari golongan orang-orang yang memiliki sifat kufur. Ya.
sifat kufur tadi ya, seperti itu. Yang itu berbeda dengan syukur. Yang merasa diri itu tidak perlu umpamanya ya datang kepada Allah karena aku bisa kok gitu kan, ngapain saya doa sama Allah, ngapain kan gitu. Itu bagian daripada sifat-sifat orang-orang yang kufur ya, kufur nikmat. Banyak lagi sebenarnya doa-doa Rasulullah yang juga bisa kita lihat di dalam kitab-kitab khusus zikirnya Rasulullah dari berbagai situasi dan berbagai kondisi. Coba kalau datang sekali-sekali lah datang ke tempat buku ya, bukan tempat buku, ke tempat apa namanya, book fair, perpus. Iya betul, ke perpus atau book fair atau tempat-tempat di mana itu ada jualan buku yang kitab gitu yang baik gitu ya. Coba kita beli doa-doa Rasul keseharian ya. Dan itu ada ketika kita dalam keadaan gundah gulana apa gitu ya, ketika kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan itu ada doanya. Itu lebih banyak doa-doa itu. Dalam Al-Qur'an juga tidak lebih sedikit, banyak. Gitu loh, banyak sekali. Setiap Allah menceritakan kisah-kisah nabinya ya sebagai bentuk daripada mengekspresikan bahwa dunia ini adalah tetap diarahkan oleh Allah dengan para nabi dan rasulnya gitu ya. Nabi dan rasul itu selalu ada doa-doa yang istimewa yang itu direkam ulang oleh Allah sehingga diletakkan atau diwahyukan lagi kepada Rasulullah sebagai khatamun nabi. Ini menunjukkan apa? Doa-doa para nabi sebelumnya dan doa-doa Rasulullah ini adalah doa yang pilihan, yang Allah sukai, yang Allah cintai, sehingga ini harus menjadi apa doa ini? Menjadi doa-doa kita dan menjadi karakter kita. Kan kalau orang berdoa tuh bukan hanya sekedar ya Allah begini, tapi kan ingin sabar itu mengkarakter, mengukir ya, mengukir diri kita gitu loh. Bukan hanya sekedar ya Allah Rabbana atina fid dunya, bukan, tapi benar-benar akan terlihat dalam aplikasi kehidupan sehari-hari gitu loh. Karena kalau berdoa itu kan tentu harus hubungannya dengan bagaimana niat kita, bagaimana ucapan kita, dan bagaimana aplikasi kita gitu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Zikir hati, zikir lisan, zikir perbuatan. Seperti itu. Baik Bunda. Itu kita ya. masih berlanjut ya Bun ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Sahifah Ipah mau tanya Bunda, apabila kita merasa doa kita tidak diterima oleh Allah, termasuk apakah itu Bunda? Merasa sepertinya doa yang sudah kita panjatkan. Nah ini merasa tidak diterima, hati-hati, ini bisa menjebak kepada kita berburuk sangka. Jadi setiap doa, kita pernah bahas tuh ya, setiap doa mitra, doa kita itu pasti diterima oleh Allah. Karena doa ini adalah bahagian dari ubudiyah, bahagian dari ibadah. Bahagian dari akhlak seorang mukmin dan muslim. Harus diyakini itu. Ad-du'a mukhul ibadah. Iya, betul. Atau ad-du'a silahul mukminin. Itu kan katanya ada begitu ya. Ada pepatah. Doa itu adalah kepalanya ibadah. Dan senjatanya bagi orang mukmin. Iya, gitu loh, ya. Jadi doa ini semuanya diterima oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku akan terima doamu sebagai sebuah ibadah. Nah, yang kita hari ini selalu dikaitkan, kok saya doa-doa nggak pernah dikabul, dikaitkan dengan apa ya? Dengan pengabulan kekinian. Padahal doa adalah bagian orang beriman yang bertauhid kepada Allah. Di doa itu ada husnudzon kita kepada Allah. Di doa itu ada syukur yang kita ucapkan, bentuk pembuktian kita kepada Allah bahwa apapun dalam kehidupan kita itu selalu kita gantungkan, selalu kita ucapkan, selalu kita sandarkan. Karena dalam doa itu ada tawakal juga kan ya. Ada roja, ada pengharapan kita terhadap Allah. Buktinya illal ladzina sabaru wa amilus sholihat. Gitu ya. Ketika orang itu berdoa dengan sabar dan melakukan amal soleh, dia tetap istiqomah, dia tetap berharap kepada Allah dengan kebaikan, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun karim aw ajrun kabir. Dia akan mendapatkan ampunan dan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah.
Itu dulu. Iya. Karena doa itu adalah ibadah. Gitu loh. Kayak kita sholat gitu ya. Sholat itu ibadah, tiang agama. Orang yang menegakkan sholat, dia akan nanti dimasukkan, orang yang khusyuk dalam sholat diterima oleh Allah, dia akan masuk surga di pintu sholat itu. Kalau dia ahli saum di pintu ar-rayyan. Kalau dia ahli sedekah di pintu sedekah, kan gitu. Kita lakukan kan sholat itu sampai hari ini. Iya, Bu. Walaupun kita sedih, walaupun kita apa, karena dalam sholat itu ada ketenangan, ada kekuatan. Betul. Kita tidak nunggu, udahlah, saya mah karena ini tidak di sholat juga percuma begini. Kan kita tetap sholat. Karena kita yakin sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah diterima oleh Allah. Terlepas apakah keinginan-keinginan kita dalam doa itu Allah berikan atau tidak. Tapi itu kita meyakini bahwa sholat kita ini insya Allah karena dilakukan dengan dengan sebuah kekhusyuan, dengan sebuah ketaatan, dengan sebuah keyakinan untuk mencari ridhonya, kita tahu pasti diterima. Doa juga seperti itu. Jangan doa itu selalu dihubungkan, saya mah enggak diterima nih doa nih. Kenapa? Karena tidak ada tidak ada pengijabahannya. Tidak ada istajib lakum. Katanya Allah mengijabah. Karena mana ini ijabahnya? Allah berikan, Allah belum kasih ijabah karena Allah tahu tidak hari ini. Ya kan? Itu baik sangkanya. Kenapa tidak diberikan hari ini, kata Allah? Kalau aku berikan hari ini, kamu tidak akan lagi bisa baik kepadaku. Udah, kamu berdoa dulu kepadaku. Kalau tidak diijabah, tetap aku berikan pahala kamu. Lahum maghfiratun, akan aku ampuni. Dan kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Mungkin di dunia kita tidak dapatkan ya ijabah itu, tapi yakin bahwa itu adalah simpanan kita di akhirat. Sama seperti kita puasa, sama seperti kita sholat, ya seperti sedekah. Mungkin kita tidak dapat hari ini di dunia, tapi kita yakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu akan dapat di akhirat nanti. Betul. Akan mencari ridho, mendapatkan ridho Allah, akan mendapatkan surga. Nah, doa juga seperti itu. Makanya kata ulama mengatakan, jangan menunggu pengabulan doa. Iya. Jangan ditunggu. Kak Zoma, jangan ditunggu. Jangan ditunggu. Jadi berdoa tetap harus. Dan ditunggu kapan ya. Kalau menunggu begitu, akhirnya kita kecewa. Nah, kecewa itu adalah baik buruk sangka kita kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, salah satu ciri doa itu tidak akan pernah dikabul oleh Allah. Artinya tidak dapat maghfirah, tidak dapat pahala yang besar. Tidak menjadi ibadah nanti ditemui di surga, apalagi tidak dikabul juga di dunia. Gitu ya. Ketika apa? Ketika memang dia mengatakan, saya sudah berdoa berkali-kali, kenapa ya tidak dijabah? Iya. Udahlah, saya nggak mau berdoa lagi. Percuma saya nggak berdoa. Nah, nggak ada lahum maghfiratun wa rizqun. Buat orang yang beriman, doa itu adalah bagian dari konsekuensi orang yang bertauhid kepada Allah. Dikabul, terjadi atau tidak, diberi atau tidak dulu oleh Allah. Dia yakinkan pada diri kita. Yakinkan pada diri kita. Berbaik sangkalah pada diri kita. Kalau kita berdoa sama Allah, Allah akan tetap memberikan ampunan dan memberikan pahala yang besar di dunia dan di akhirat. Soalkan saya maunya ini, saya maunya begini, Bu, saya maunya. Nanti yang paling tahu kapan Allah mengijabahnya, apakah Allah akan ijabah di dunia? Kalau ada kebaikannya Allah akan ijabah. Ataukah nanti pada masa-masa tertentu sehingga indah pada waktunya? Atau nanti di akhirat itu mah Allah nanti. Karena yang tahu ilmu, yang tahu hal-hal yang gaib, yang tahu hal yang terbaik ke depan itu bukan kita, tapi Allah. Kita ini hanya sekedar berdoa, berusaha, berencana, berusaha dan berdoa kan, tawakal. Selebihnya adalah itu semua domainnya Allah. Ketika kapan saya harus diijabah kabulnya, kapan saya dapat jodoh, kapan saya punya anak, apalagi kapan saya punya rumah, kapan saya kapan saya kan kita kan tetap mendoa semuanya ya Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kapan-kapannya itu bukan kita yang ngatur. Itu disebut dengan kita berbaik sangka kepada Allah. Biarkanlah doa-doa kita ini menjadi simpanan kita. Kita yakinkan doa itu tetap adalah orang yang semakin banyak berdoa kepada Allah. Dia tidak lagi menunggu dan memikirkan hasilnya, walaupun dia tahu itu butuh. Tapi kita yakinkan bahwa orang yang sabar, yang dalam doa, orang yang sabar dalam melakukan kebaikan,
lahum maghfiratun. Allah akan berikan ampunan dan pahala yang besar. Siap. Baik, Bunda. Jadi berdoa juga tidak selalu harus minta. Kalau kita kan selalu pengen diapresiasi cepat ya. Iya, pengennya cepet-cepet aja. Pengennya terkabulnya Karena langsung. terkomunikasi langsung. Nah, kita tahu bahwa apa yang kita rencanakan, kita inginkan doa itu baik di ke depannya. Yang paling tahu, yang paling maha tahu itu adalah Allah. Karena kita ciptaannya. Kita ikan wayangnya. Kenapa dikasih suruh ke sini? Karena Allah tahu ini loh yang terbaik buat kamu. Jadi jangan suka sok tahu gitu. Iya, Bunda, betul. Jangan suka sok merasa diri itu kesombongan jahiliyah itu ada dalam diri kita, seolah-olah saya pasti kalau begini nanti saya begini, kalau begini enggak. Iya, Kita Bunda. berencana sih boleh-boleh saja. Ya kan? Karena kalau kamu ingin melakukan sesuatu esok hari, tetaplah harus mengatakan insya Allah. Artinya tidak ada yang mutlak, yang kita rencanakan itu bisa diizinkan dan bisa diridhoi Allah atau bisa terjadi. Semua sangat tergantung dari kehendak Allah. Karena kita punya apa? Kita punya takdir dan punya qada dan qadar yang sudah dicatat di sana. Walaupun takdir kita tulisan di sana itu sudah ada, walaupun itu bisa berubah dengan doa-doa kita, maka perbanyaklah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Maha tahu dan Dia tahu melihat kita ya, sering sedih, sering ini. Allah tahu udahlah, kasih yang baik, gitu kan. Perbanyak sedekah, karena di sedekah itu menghijabi kebaikan. Lakukan itu. Mana tahu? Kapan kita tahu kalau kita ini di ruang ya? Buktikan dalam kehidupan kita, kalau kita berdoa yang terjadi itu yang kita berdoa itu terjadi apa enggak dalam kehidupan kita gitu loh. Kan jelas ya? Takdir itu jelas. Jelas, Bunda. Terjadi enggak yang kita inginkan, ya Allah, saya mohon lindungi ini. Terjadi enggak? Kalau enggak terjadi berarti kan Allah sedang Allah sedang mewujudkan apa yang kita inginkan, yang kita doakan kepadanya. Betul. Seperti itu. Baik, Bunda. Iya. Baik, Bun, kita menyapa kembali yang sudah hadir di Facebook 10 menit jelang setengah 12 waktu Indonesia bagian Barat. Ada Afifa Kotrotun Nada. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, sehat selalu Bunda dan Kak Zoma. Rusun Nagrak menyimak. Selanjutnya Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, seringkali kita merasa diri saya pada intinya Bun, yang belum menikah ini merasa sepertinya saya belum berbakti kepada orang tua sehingga Allah belum memberikan jodoh kepada saya. Nah, Bunda, bagaimana caranya agar kita tetap berhusnuzon selalu, berbaik sangka kepada Allah meski jodoh belum juga datang? Berdoalah terus, ya kan? Karena ampunan Allah, kita dinilai oleh Allah baik atau tidak, istiqomah, as-solihat qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, menjadi wanita yang solehat dengan ketaatannya kepada Allah, ya kan? Menjaga kesucian di tengah-tengah lamanya kita itu jomblo gitu ya. Tetaplah berdoa kepada Allah, karena di dalam doa-doa itu yang akan menentukan kemuliaan, eksistensi kemuliaan kemanusiaan kita di hadapan Allah. Iya, Bu. Tadi zamannya doa tadi ya. Selalu ada ampunan, selalu. Jadi kalau memang takdirnya hari ini diuji kita dengan jodoh dan sebagainya, bukan berarti bahwa lalu saya tidak dapat jodoh kemudian karena saya umpamanya mengklaim diri saya begini. Tidak ini kurang berbakti dan bukan. Itu kalau mengklaim begitu kita akan terjebak pada buruk sangka nanti kepada Allah. Seolah-olah Allah itu selalu jahat gitu ya, tidak adil gitu terhadap kehidupan kita, kan nggak boleh begitu. Tetap terimalah sebagai bentuk syukur kita bahwa hari ini jombloku ini adalah menjadi sebuah proses bertambahnya aku menjadi wanita yang soleha, qanitat, hafizat, menjaga kesucian itu di tengah-tengah hari ini. Harga diri dan kesucian wanita begitu luar biasa hari ini ya. Betul. Maka ketika kita menjaga itu untuk menjaga kesucian kita dan menjaga mata kita, menjaga kemaluan kita, menjaga akhlak kita dan ubudiyah kita kepada Allah itu, ya. Itu akan menjadi sesuatu, menjadi jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Gitu.
Jadi nggak boleh apa tadinya, tidak boleh lelah kita, tetap berusaha. Tentu ada usaha-usaha kita untuk mohon kepada Allah, ngobrol dengan orang-orang yang memang punya kapasitas ya, untuk siapa, kan dalam Islam nggak ada pacaran, adanya kan adanya ta'aruf ya kan. Tentu itu dibuka pintu-pintu itu gitu loh. Jangan diem aja gitu, mau dikenalin malah kita diem, itu kan nggak syukur namanya, nggak progres, nggak bersikap. Bersikaplah baik dalam berbaik sangka kepada Allah, bersikaplah tetap bersyukur, berprogres, aktif gitu ya. Yang aktifnya tentu yang akhlaki gitu, enggak maaf karena ada orang saya mah kawin dengan siapa lagi asal ada yang nyolek saya mau kawin, nggak begitu juga. Tetap harus ada koridor syariah di dalamnya. Bahwa saya pengen begini, curhatkan gitu kepada umi-umi atau kepada teman-teman yang soleha, supaya mereka juga mendoakan kita, itu satu. Karena boleh jadi di antara doa-doa kita atau doa-doa orang-orang yang kita cintai ya, minta doa kepada orang tua, mintalah doa sama ibu sama bapak, doain mak, doain gitu supaya dapat jodoh, coba doain gitu. Insya Allah kita tidak tahu dari doa yang mana ya. Betul, Bun. Doa-doa sebutan nama kita itu, siapa yang menyebut nama kita, dari doa yang Allah akan berikan ijabah di situ. Jadi nggak usah merasa lelah, nggak usah merasa jenuh. Allah memberikan banyak peluang kepada kita dengan apa namanya, dengan kesendirian ini, tapi tetap kita berdoa. Doanya Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Walaupun asbabul nuzulnya ini adalah untuk meminta keturunan, tentu kita tidak mungkin minta keturunan kalau kita belum dapat pasangan. Rabbi la tadharni farda wa anta, ya Allah, berikanlah aku pasangan, jangan biarkan aku sendiri dalam kehidupan ini karena banyak ujian, banyak cobaan ya Allah. Allahumma la tadharni farda wa anta khairul warithin. Itu terus dibaca, terus kemudian mohon sama Allah, terus diungkap, terus berzikir kepada Allah. Insya Allah penantian itu akan indah pada waktunya. Yang penting tadi, Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kesabaran menerima, ya, kesabaran ikhlas, sabar dalam ketulusan, menikmati hidup. Jadi alur ceritanya harus diikuti. Ya, kalau wayangnya lagi jomblo gitu ya, disuruh Allah tuh jomblo, ikutilah alur itu dengan tetap alur yang memang diberikan oleh dalangnya. Dan kemudian harus apa? Nikmati prosesnya. Harus dinikmati gitu loh keadaan itu, walaupun ya Allah apaan ya, walaupun gitu ya, tapi harus dinikmati. Artinya dinikmati, tetaplah hati kita bersama Allah ya. Ketulusan itu ketulusan itu adalah harus ada, tumbuh dalam kehidupan kita. Keikhlasan itu harus tumbuh karena itu bahagian dari bukti bahwa kita adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Pasti ada hikmah. Kenapa kita hari ini mungkin belum berjodoh? Kenapa kita hari ini tidak punya anak? Kenapa hari ini banyak anak, ya kan? Banyak anak, sampai 6 bulan aja hamil lagi, 7 bulan aja hamil lagi, sampai ada 14 anak. Semua buat orang beriman itu pasti ada hikmah di balik itu, asal kita bisa menggali ya. Semua perjalanan kehidupan kita ini, alur cerita ini, kita jadikan sebuah iktibar, sebuah nasihat ya, untuk bisa kita timbang, sehingga kita bisa mengembalikannya semua ini adalah dengan bahasa syukur kita dan selalu berbaik sangka kepada Allah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita yang punya persoalan-persoalan yang pelik, yang mengganggu hati dan sebagainya, dan tetap istiqomah di dalamnya. Berikan saya istiqomah ya Allah dalam jomblo ini, kan gitu ya. Dan jauhkan saya dari sifat orang-orang yang kufur ya, orang-orang yang yang sikapnya selalu negatif gitu ya. Jangan berpikir apakah saya tidak berbakti sama orang tua ya. Coba evaluasi. Kemudian apakah saya kurang ini, perbaiki gitu ya. Perbaiki. Udkhulu fis silmika kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadi anak yang solehah. Jadi wanita yang soleh, gadis yang soleh, bergaul dengan gaya yang soleh. Memakai busana yang syar'i, apalagi Kak Zoma?
jaga ubudiyah ya secara vertikal kepada Allah. Jaga pergaulan secara muamalah dalam keluarga, dalam masyarakat, di dalam bertetangga dan seterusnya. Zikrullah yang selalu tidak pernah putus. Karena itu semua ketika kita punya di jodoh dan tidak jodoh itu yang menentukan kita itu dekat dengan Allah tuh bukan karena kita menikahnya atau karena belum menikahnya atau karena punya anak dan tidak punya anak, bukan itu. Itu mah emang keinginan kita ya. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah sejauh mana kita mampu mensikapi dengan baik. Syukur itu tadi ya. Betul. Kita mampu mensikapi dengan positif. Kita tetap berikhtiar, kita tetap progresif menjadi orang-orang yang selalu menambah kebaikan. Itu yang dinilai oleh Allah. Kalau kita hari ini sedang berada dalam situasi seperti itu, jadikan diri kita selalu maghfiratun wa ajrun kabir. Selalu mendapatkan ampunan dari Allah. Walaupun mungkin kita jomblo, walaupun mungkin kita tidak punya anak, walaupun mungkin rezeki kita sedang diukur oleh Allah, ataupun rezeki kita melimpah. Buat kita adalah bukan persoalan saya senang dan tidak senang melihat orang lain gitu ya, tetapi adalah bagaimana apa yang kita lakukan itu adalah Allah melihat kita. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah melihat kerja kita. Rasulullah melihat kerja kita. Nah, itu sebenarnya yang menentukan. Kalau sudah seperti itu kan walzamahum kalimat taqwa, ya kan? Ada wanzalas sakinah. Allah turunkan sakinahan ya kepada Rasul, kepada orang beriman. Kenapa? Karena dia selalu melazimkan ya. Senantiasa melazimkan takwa itu terus ada dalam kehidupannya sebagai bentuk syukur dia. Karena bentuk syukur itu buktinya harus pembuktiannya adalah takwa ya. Keimanan dan ketakwaan itu harus ada dalam diri kita. Baik, Bunda. Walau anna amanu wattaqau lamatsubatun inda rabbihim law kanu ya'lamun. Kalau seandainya kamu beriman bertakwa, maka pahala itu lebih baik di sisimu. Di sisi Allah, maaf ya. Kalau kamu itu tahu. Jadi iman dan takwa itu yang diukur oleh Allah gitu loh. Terlepas dari status kita hari ini, itu sebenarnya. Ya. Kalau kita tidak mampu juga punya suami tidak istiqomah, tidak bersyukur juga enggak dapat maghfirah dari Allah kan gitu ya. Kalau kita punya suami, punya anak banyak tapi tidak bisa membuktikan anak ini adalah rumah tangga ini menjadi sakinah di dalamnya dengan anggota tubuhnya juga tidak meninggikan derajat di sisi Allah. Jadi semuanya tuh iman. Walau amanu wattaqau. Kalau kamu beriman bertakwa dalam posisi apapun, itu lebih baik di sisi Allah. Kalau kamu itu tahu, kalau kamu paham, kalau kamu mampu mengilmui ayat-ayat Allah. Iya. Seperti itu. Baik, ya. Bunda. Baik Bunda, karena sudah di jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat, dan tentu Bunda sudah menyampaikan materi dan tanya jawab tadi juga sudah terlaksana. Seperti biasa Bun, sebelum kita tutup Teladan Muslimah pada hari ini, Bunda Fathia akan menyampaikan nasihat untuk kita semua. Iya, mitra saudaraku seiman di ruang dengarnya. Semoga materi ini menjadi materi yang berguna buat kita ya berdua, buat keluarga kita berdua, dan juga berguna untuk para mitra, para saudara-saudaraku, para akhwat, ibu-ibu, ikhwan yang di sana, sehingga kita bisa mampu menunjukkan atau mengaplikasikan bagaimana sebenarnya bentuk berbaik sangka kita kepada Allah sebagai bukti terhadap keimanan dan keyakinan kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kata yang terindah bagi seorang beriman adalah dalam situasi apapun, dalam kesempitan apapun, dalam kerepotan apapun, dalam kesulitan apapun, atau dalam keluangan waktu apapun, kebahagiaan apapun, semua itu adalah datangnya dari Allah dengan izin Allah. Allah sedang membuat PR bagi kita. Ada soal-soal yang mudah kita lakukan, itu namanya nikmat ya, mudah. Ada kadang-kadang soal-soal yang sangat sulit sekali. Bahkan ketika menjawabnya pun kita harus berkening, kening itu berkerut gitu ya. Artinya apa? Jadikanlah bahwa nikmat dan ujian dari Allah ini adalah soal yang dengan izin Allah itu datang kepada kita.
Tapi bagi kita diizinkan oleh Allah terjadi pada kita. Kita sebagai hamba apa? Buktikan. Cobalah kita belajar membuktikan bagaimana cara kita menjawab persoalan, menjawab soal-soal itu. Baik soalnya itu yang kita sukai maupun soal itu yang sangat rumit bagi kita. Cara menjawabnya itu adalah tentu sudah ada jawaban semua di dalam ajaran-ajaran yang hak dari Allah, yaitu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita mengaplikasikan soal-soal itu dalam kehidupan kita, penyikapan soal-soal itu dalam kehidupan kita. Ketika ujian dan cobaan, nikmat dan susah payahnya itu datang dengan izin Allah, mitra, maka kita ingin menjadi orang yang bisa menjawab persoalan itu sehingga kita itu bisa meraih ridhonya, ya, supaya kita bisa menjawab persoalan itu sehingga ridho itu datang ke dalam kehidupan kita, maghfirah, ampunan itu datang ke dalam kehidupan kita, kemudian ampunan serta pahala yang besar itu datang dalam kehidupan kita. Allah hanya ingin melihat itu pada kita. Ketika kita diberi nikmat, sebenarnya Allah ingin melihat sejauh mana kita mampu mengukur kesyukuran dan ibadah kita. Ketika Allah berikan ujian dan cobaan kepada kita, Allah sedang melihat sejauh mana kapasitas keyakinan kita kepada Allah, ya, daya tahan dan daya juang kita kepada Allah dalam beriman kepada Allah, baik secara mental maupun secara raga kita, fisik kita. Lalu kemudian Allah juga akan mengukur sejauh mana kesabaran kita di dalam menjalani proses jawaban terhadap soal-soal yang tadi yang Allah berikan dengan izinnya, sehingga ketika kita bisa mampu menjawab itu, ada apa di dalamnya? Ulaika shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Allah memberikan anugerah keberkahan dan rahmat kepada kita semua. Jadi insya Allah mari kita melakukan segala sesuatu, baik amal-amal yang ibadah yang lain vertikal maupun yang horizontal. Dan juga amalan yang paling mudah kita lakukan yaitu berdoa. Karena doa adalah bagian dari sebuah amal. Maka jadikanlah doa juga adalah berbuah menjadi amal soleh di hadapan Allah. Ketika kita mampu bersabar dalam berdoa, mampu berbaik sangka di dalam berdoa. Tetap berdoa, jangan pernah menunggu hasil ijabah. Karena tanpa menunggu pun, ataupun kalau kita menunggu, maka kita menjadi orang yang jenuh. Dan kalau kecewa, maka kita terjebak pada buruk sangka kita, dan kita tidak akan pernah semangat berdoa lagi kepada Allah. Tetapi yakinkan bahwa doa semua manusia itu diijabah, kata Allah. Karena ketika pun kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ampunan dan pahala yang besar itu datang dari Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aqsim lana min khasyyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita berdua dan buat mitra di ruang dengarnya. Dan insya Allah kita ketemu lagi, insya Allah di pekan yang akan datang. Dan terakhir, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda, hari ini luar biasa sekali partisipasi Mitra JC, dan tentunya Bunda Fatih telah menyampaikan nasihatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat berjumpa kembali Mitra di pekan depan di hari Rabu
tentunya masih dalam program Teladan Muslimah. Dan tentu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi mitra JIC yang menjalankannya. Dan tentunya yang sedang berhalangan juga tetap bisa terus berzikir, bersalawat, dan juga berdoa. Terima kasih banyak mitra JIC. Akhir kata, Zuma dan Bunda Fatia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.